dengan keterbukaan dan penerimaan. Ya mungkin ada yang permasalahannya ekonomi, ya, pendidikan, keluargaan, percintaan, gitu ya, yang mungkin lagi bikin mumet banget, gitu ya. Aku tahu ini akan sulit banget, gitu ya. Mungkin bahkan aku juga ya masih belajar, gitu ya. Tapi percaya deh, ketika kita udah nerima kondisi kita yang sekarang, gitu ya, lebih ridho, lebih lapang dada, gitu ya, sama apa yang lagi kita dijalanin, itu pasti rasanya akan lebih ringan, ya. Nah, kemudian cara mengelola stres biar, bebannya semakin ringan tuh gimana sih, Kak? Kita coba, eee, mindful breathing ya. Tadi udah, melemaskan otak ya, sudah merilekskan otak. Nah, sekarang kita, teknik gimana sih meredam isi otak yang udah berserakan gitu ya, yang udah berisik banget ini isi otak ya. Aku biasanya melakukan ini ya, biar kita bisa lebih mengontrol apa yang lagi kita rasain. Nah, kita cobain ini bareng-bareng ya. Jadi ini tuh namanya teknik 4-7-8 ya. Ini, teknik pernafasan bisa digunakan untuk stress release ya. Jadi 4-7-8 ini tarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan nafas selama 7 detik ya, dan hembuskan nafas selama 8 detik ya. Kita coba ya bareng-bareng saat ini, sekarang ya, dalam hitungan ketiga kita coba ya, tarik nafas, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, buang nafasnya dari mulut ya. Sekali lagi ya, jadi ini bisa, teman-teman coba gitu ya, ketika udah mulai mumet ya isi kepala, bisa dicoba teknik 4-7-8 ini. Jadi nafas manual ya. Eee, kita coba lagi ya, tarik nafas selama 4 detik, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang lewat mulut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mungkin bisa dicoba juga dengan aku biasanya meluk diri sendiri ya. Jadi tarik nafas, tahan selama 7 detik, buang lewat mulut 8 detik. Ya, kadang aku suka sambil ngasih, afirmasi gitu ya, nggak apa-apa ya, entar dicoba lagi. Kalau gagal dicoba lagi, kalau berat mungkin besok akan diperingankan, gitu ya. Nah, kemudian, cara mengelola stres lainnya ya, selain tadi ya, apa aja tadi udah senam otak ya, kemudian barusan, apa namanya, mindful breathing gitu ya. Kemudian yang ini lakukan aktivitas fisik atau olahraga. Ya, ketika, berolahraga, tubuh akan melepaskan hormon endorfin, ya. Nah, apa sih hormon endorfin itu? Ya, hormon endorfin itu hormon yang berperan penting dalam meredakan rasa cemas, khawatir, dan tertekan pada diri seseorang, ya. Pastinya untuk, bisa bermanfaat untuk melawan stres kita. Makanya kan suka ada yang, beberapa orang yang kalau lagi stres bisa tiba-tiba lari 10 kilo ya, atau mungkin ya. Nah, itu bisa teman-teman coba gitu ya. Oke, nah ini ada sedikit quotes lagi ya dari Sun Tzu in The Art of War. Katanya, in order to success in any conflict, one must be adaptable and able to respond to changing circumstance. Ya, artinya apa? Boleh cari sendiri ya. Oke, nah siapa yang bisa jawab ini? Boleh Raisen? Ya, boleh Reza Iqbal. Boleh Reza duluan? Ini tuh yang tadi ya, Kak, yang, 4A gitu. Iya betul. Nah yang, gambar Mata. di sebelah kiri itu nah jadi yang ini tuh bagian adab ya, beradaptasi dengan penyebab stres. Nah terus di gambar di sebelah kiri itu, look at the big picture. Nah yang di sebelah Hmm. kanannya itu, menyesuaikan standar gitu. Nah, apa betul? Kita lihat. Iya benar ya, look at the big picture sama sesuaikan standar.
Coba boleh dijelaskan nggak contohnya look at the big picture tuh gimana sama sesuaikan standar itu gimana sih? Ada yang mau raise hand lagi? Biar dapat nilai tambahan lagi, yang benar aja nggak dapat nilai tambah, rugi dong. Tadi ada yang raise hand? Boleh. Panggilannya siapa nih? Ananda, Fulvi? Fulvi, Kak. Boleh. Sebenarnya kalau yang look at the big picture, saya agak lupa, tapi kemungkinan ini kita untuk melihat ke depannya ini target apa yang lebih besar. Terus kalau untuk sesuaikan standar ini, lebih ke menyesuaikan standar diri kita supaya tidak terlalu perfeksionis gitu, Kak. Iya, betul. Makasih ya Fulvi, makasih. Tadi siapa panggilnya? Reza ya? Reza apa Iqbal panggilannya? Reja aja, Kak. Oh, Reza. Iya, makasih ya Fulvi sama Reza. Iya, jadi ini benar ya, look at the big picture sama sesuaikan standar. Mungkin bisa diperjelas lagi ya untuk yang look at the big picture. Nah, ketika kita lagi dihadapkan sama stres, kita lihat dari perspektif lainnya gitu ya. Kita dihadapin sama stres ini buat apa ya? Apakah memang untuk membentuk diri kita ya? Atau misalkan kira-kira kalau dipermasalahkan stres ini ke depannya akan gimana ya? Gitu ya. Kemudian sesuaikan standar, tadi benar apa yang kata Fulvi, itu kalau bisa ya kita standarnya jangan terlalu perfeksionis ya untuk diri kita sendiri, untuk orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Ini ada adaptabilitas dalam mengelola stres ya. Tadi kita udah ngebahas apa aja pemicu stres ya, gimana cara ngelolanya, dan materi yang terakhir ini adalah gimana cara kita beradaptasi. Nah, adaptability ya atau kemampuan beradaptasi adalah kapasitas individu untuk mengubah tindakan ya, arah atau cara menghadapi atau menyelesaikan sebuah perubahan gitu ya. Nah, dengan beradaptasi dengan permasalahan yang sedang kita hadapi ya, maka itu adalah salah satu upaya kita untuk menghindari penyebab stres gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus beradaptasi sama masalah yang kita hadapin ya, sama ujian yang kita hadapin, sama stres yang kita hadapin gitu ya? Ya pastinya karena banyak manfaatnya dong gitu ya. Yang pertama, itu pastinya bisa meningkatkan nilai diri. Ya value kita tuh akan bertambah gitu ya ketika kita mampu beradaptasi dengan penyebab stres kita ya. Mungkin yang dulunya kita tuh bisa dibilang kurang sabar gitu ya. Mungkin dengan adanya stres ini kita bisa lebih sabar ya, bisa lebih mengontrol diri kita. Kemudian bisa jadi manfaatnya atau keuntungannya gitu ya ketika kita mampu beradaptasi, mampu menjadi orang adaptif, itu merupakan bekal kepemimpinan dan negosiasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, lebih bahagia, puas dan bersyukur ya. Percaya deh gitu ya, ketika kita bersyukur gitu ya, nikmat kita itu pastinya akan ditambah gitu ya, walaupun ya stres dulu, abis itu pastinya di depan ada nikmat yang lagi nungguin kita gitu ya, akan ada bahagia yang lagi nungguin kita, percaya gitu ya. Kemudian yang keempat, melewati perubahan karir dengan lancar. Nah, ini mungkin konteksnya dalam pekerjaan, kuliah, atau organisasi gitu ya. Ketika kita mampu beradaptasi ya dengan penyebab stres, ya bisa jadi kita melewati perubahan karirnya itu dengan lancar gitu ya. Kemudian yang terakhir, mudah untuk bangkit kembali dari titik terendah. Ya, mungkin sekarang teman-teman ada di posisi, duh kok gini banget gitu ya. Nah, ketika nanti di depan gitu ya, di kemudian hari teman-teman menemukan hal yang serupa atau lebih berat dari ini gitu ya, teman-teman udah tahu nih cara mengelola stres teman-teman itu gimana, cara beradaptasinya gimana gitu ya. Ah, kemarin juga aku bisa lewatin gitu ya, masa yang ini nggak bisa gitu ya. Jadi harus optimis, pasti nantinya teman-teman ya mudah untuk bangkit lagi dari titik terendah gitu ya. Nah, ini adalah beberapa soft skill ya yang mendukung seseorang untuk dapat beradaptasi lebih mudah dimanapun ya, beradaptasi untuk di lingkungan baru, adaptasi apa namanya, dalam mengelola stres gitu ya, dalam mengelola dalam menghadapi masalah gitu ya.
Yang pertama itu adalah communication, pasti ya komunikasi, mau itu dikomunikasikan ke orang atau kita sering berkomunikasi gitu ya, itu soft skill yang sangat amat diperlukan gitu ya. Kemudian interpersonal, interpersonal ini adalah hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Nah, kemudian ada time management, lagi-lagi ya tadi dikelola stres ya, pemicu stres, di mana lagi semua tentang waktu ya. Coba teman-teman mulai perbaiki time managementnya ya, prioritaskan apa yang memang teman-teman harus selesaikan. Kalau misalkan tidak bisa, apakah bisa didelegasikan ya, atau bisa disimpan dulu atau bahkan ya dikerjain pun yang nggak dikerjain pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya, teman-teman yang tahu prioritas apa yang lagi dihadapin teman-teman. Dan yang terakhir adalah soft skill yang dibutuhkan, sangat amat dibutuhkan gitu ya, adalah problem solving gitu ya. Ya sebenarnya problem solving itu muncul dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kita nanya ke orang kayak, "Duh aku stres banget nih," gitu ya, "gimana ya?" Mungkin akan ada insight dari orang gitu, "Oh mungkin kamu baiknya kayak gini, kamu baiknya kayak gini." Tapi yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Gimana cara kita problem solving-nya, ya gimana cara kita menyelesaikan permasalahan kita, gitu ya. Jadi ingat-ingat soft skill yang mendukung seseorang untuk dapat beradaptasi lebih mudah adalah communication, interpersonal, time management, problem solving, gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya beradaptasi gitu ya? Yang pertama itu gimana cara kita berinteraksi, gitu ya. Berinteraksi dengan apa? Dengan kondisi, ya, dengan situasi. Kemudian yang kedua cara mencapai tujuan kita. Itu gimana sih? Ya kita harus tahu nih jalannya untuk mencapai tujuan kita itu seperti apa. Kemudian cara untuk beradaptasi yang ketiga adalah gimana cara kita belajar. Apa yang bisa kita pelajarin dari hal yang kita laluin di hari ini. Apa yang kita pelajarin dari situasi saat ini, gitu ya. Kemudian cara bekerja, gimana sih cara kerja kita biar bisa mencapai tujuan kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah cara berpikir. Cara berpikir ini lagi-lagi merujuk ke problem solving sebelumnya gitu ya. Gimana cara kita bisa beradaptasi ya, cara berpikir gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi cara untuk beradaptasi ini bisa eh, dimulai dari 5 hal ini gitu ya. Cara berinteraksi, cara mencapai, cara belajar, cara bekerja sama, cara berpikir. Nah, pastinya gitu ya, ketika kita udah mau mulai beradaptasi, ada lagi tantangan gitu ya, ada lagi cobaan yang masuk gitu ya. Contohnya nih gitu ya, misalkan teman-teman ketika ada di lingkungan baru gitu ya, yang merantau atau mungkin nanti ketika bekerja teman-teman harus pindah wilayah lagi ya, pindah daerah lagi. Pastinya teman-teman dihadapkan dengan kondisi-kondisi berikut gitu ya, perbedaan budaya, pastinya ya culture shock, kemudian karakter individu yang beda-beda, bertemu dengan orang dan lingkungan yang unik, gitu ya. Kemudian perbedaan bahasa dan gaya komunikasi, misal kalau di Bandung bilang aku kamu itu nggak apa-apa, tapi kalau di Jakarta mungkin konteksnya itu aku kamu itu katanya itu akan beda, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman harus beradaptasi nih dari cara bicara, dari intonasi ngomong, gitu ya. Kemudian yang kelima pastinya ini akan merasa homesick gitu ya teman-teman tuh merindukan lingkungan yang lama. Kadang, duh kok vibes SMA tuh lebih rame ya gitu atau duh vibes kuliah tuh ternyata lebih rame ya daripada kuliah. Nah, ketika teman-teman bekerja nanti pasti akan merindukan salah satu momen yang pernah dilaluin gitu ya. Nah, ini dia tantangan dalam beradaptasi. Mungkin ya ada tantangan-tantangan lain yang teman-teman hadapi gitu ya. Nah, ini lagi gitu ya sebagai pendatang baru apa yang harus kamu lakukan. Mungkin nanti ini konteksnya ketika teman-teman sudah lulus kali ya atau mungkin mau mulai bekerja. Yang pastinya yang pertama tunjukkan bahwa teman-teman itu menyenangkan gitu ya, nggak galak gitu ya, nggak boring gitu ya. Jadi pastikan teman-teman menunjukkan sisi terbaik teman-teman
gitu ya. Yang kedua, sebisa mungkin kita jangan sombong dan membuka diri. Maksudnya membuka diri itu di sini apa? Kita mau menerima hal baru, mau belajar hal baru, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tunjukkan kualitas diri Anda, ya. Mungkin yang kedua itu kita jangan haus, jangan kita harus selalu haus akan belajar. Tapi jangan lupa kita harus menunjukkan kualitas diri kita, gitu ya. Oke nih kualitas diri kita tuh udah di 70% gitu ya. Ya tunjukin aja gitu ya. Atau bahkan mungkin mau menunjukkan sisi terbaik teman-teman itu lebih bagus gitu ya. Kemudian yang keempat, jauhkan diri dari hal negatif ya, dari pemicu stres ya, lingkungan-lingkungan yang buruk misalkan gitu ya. Dan yang kelima, buat diri senyaman mungkin ya. Kalau dari pengalamanku gitu ya, ketika kita mulai bekerja gimana sih caranya biar kita tuh bisa all out ya di pekerjaan kita. Salah satu kuncinya adalah kita harus mulai mencintai pekerjaan kita gitu ya. Ketika kita udah mencintai pekerjaan kita, itu percaya deh mau ngerjain apapun, sestres apapun, ya kita akan suka. Itu pasti akan selesai. Gitu ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait cara mengelola stres, adaptasi stres atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apakah sudah aman? Kalau aman boleh kasih reaction jempol. Oke. Aku mau coba satu orang deh, sharing apa yang